Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Salamah. Saya calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan koneksi antar materi, refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3 berdasarkan pemahaman saya. Pada kesempatan kali ini, kita diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.1 sampai 1.3 yang sudah kita pelajari dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak dan Ibu? Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan pemahaman saya terhadap keterkaitan antar materi pada modul 1.1 sampai 1.3. Bahwa kita sebagai pendidik bertugas menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dengan begitu, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, murid dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya yang sudah tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi menuntun murid berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, maka sebagai pendidik kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, untuk menuntun agar siswa kita dapat menjadi manusia dan masyarakat yang memiliki kecakapan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maka sudah dirangkum dalam karakter-karakter dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, 6 karakter tersebut adalah karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, agar kita dapat menuntun murid berkarakter sesuai 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka pendidik harus memiliki visi yang kuat untuk melakukan perubahan yang berpihak pada murid. Nah, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid tersebut, bisa dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Bapak Ibu, pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Sehingga untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif ini, kita perlu untuk melakukan analisis kekuatan di sekolah kita. Nah, ini adalah hasil analisis saya terkait dengan kekuatan yang berada di sekolah saya. Bahwa sekolah saya berada di bawah naungan pesantren yang memiliki nuansa yang islami. Kemudian peserta didik tinggal jauh dari orang tua karena mereka hanya mendapat kunjungan dari orang tua 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian peserta didik hanya bisa menggunakan teknologi komunikasi atau internet, misalkan HP, dalam pembelajaran saja. Fasilitas di pesantren cukup memadai untuk melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan oleh peserta didik. Bapak Ibu, dari hasil menganalisis kekuatan yang ada di sekolah saya, kemudian saya menganggap bahwa hal-hal tersebut adalah aset yang saya miliki di sekolah. Maka dengan tinggal di lingkungan pesantren yang jauh dari orang tua, sebenarnya peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar manajemen diri dan mandiri dalam berbagai hal. Sehingga saya menyusun prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian peserta didik. Nah, selanjutnya di LMS kami diberikan pemantik kedua untuk mengkoneksikan materi modul 1.1 sampai 1.3, yaitu merevisi dan merumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah kita buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas. Di dalam sebuah visi yang membuat kita bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Nah, awalnya Bapak Ibu saya merumuskan visi yaitu terwujudnya generasi yang islami, kreatif, dan mandiri. Namun kemudian setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3, saya kemudian merevisi visi saya. Visi yang saya susun menjadi terwujudnya generasi unggul yang islami, kreatif, dan mandiri. Alasan saya menyusun visi
adalah karena saya memiliki harapan dan menyadari bahwa anak-anak sudah memiliki karakter baik sebelumnya. Sehingga sebagai pendidik saya bertugas untuk menguatkan dan menuntun agar karakter baik tersebut bisa menjadi karakter yang unggul. Dan juga sebagai pendidik saya memiliki harapan dengan membiasakan murid mandiri, maka dia tidak mudah putus asa dan dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu, itu tadi semua adalah pemahaman saya dan refleksi saya terhadap pembelajaran saya pada program Guru Penggerak modul 1.1 sampai 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.